kita akan menghadapi hari raya yang diberi nama dengan Idul Adha atau hari raya kurban. Kita diminta bagi yang punya kesanggupan untuk menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha ini. Para ulama menceritakan kepada kita bahawa perintah Allah kepada hambanya bermanfaat untuk hamba dan tidak ada gunanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat bagaimana cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim sudah tua, tapi beliau tidak dianugerahkan putra. Beliau ingin sekali mendapatkan putra dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menganugerahkan seorang hamba yang cerdik yang nantinya diberi nama dengan Ismail. Anak yang cerdik ini, anak yang penurut ini, dari hari ke hari menjadi besar. Dan inilah yang akan meneruskan tugas Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika dia berumur dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika dia sudah sanggup bekerja sendiri, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, yang aku telah lama ingin engkau lahir menjadi anakku. Inni ara fil manam." Saya lihat dalam mimpi. Mimpi seorang nabi beda dengan mimpi kita. "Anni azbahuk," saya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Madza tara? Bagaimana pendapatmu, wahai ayahku, wahai anakku? Anak yang cerdik dan penurut itu mengatakan, "If'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu." Dia minta kepada ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah dan yakin perintah itu tidak membahayakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal disuruh sembelih, tapi dia mau menyembelih dengan keyakinan perintah itu tidak berbahaya kepada makhluk dan tidak ada manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan. Akhirnya wafadainahu bidzibhin azim. Akhirnya karena sudah nampak bagaimana tulusnya seorang ayah dan seorang anak, digantikan dengan sembelihan yang besar atau kambing yang besar. Itu satu. Contoh yang kedua, mama dari Nabi Musa alaihi salam, ketika dia mengandung, takut anaknya laki-laki nanti akan disembelih oleh Fir'aun. Datang perintah Allah, "Aniqdhifihi fil tabut, faqdhifihi fil yam." Letakkan anak itu di sebuah peti
dan letakkan pula peti itu dalam sungai Nil. Logika kita berjalan, kalau anak itu dikhawatirkan akan disembelih, kemudian diperintahkan untuk diletakkan dalam sungai, sama saja. Tapi dia meletakkan anaknya dalam peti dan peti itu diletakkan dalam sungai dengan keyakinan bahawa perintah Allah itu tidak membahayakan makhluknya. Dihanyutkan anak itu akhirnya diambil oleh pembantu-pembantu Fir'aun, dan Nabi Musa hidup dalam bimbingan Fir'aun. Dua contoh ini membuktikan bahawa perintah Allah itu berguna untuk umat manusia. Dan perintah Allah kepada kita sekarang ini adalah, kalau ada uang 2,5 juta atau 2,800,000 atau 3 juta, belilah seekor kambing atau repair dengan teman-teman sehingga bisa beli seekor lembu 7 orang untuk 7 orang. Uang itu tidaklah merugikan orang yang berkorban, tapi sebaliknya akan bermanfaat kepada orang yang berkorban. Persis seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sama pula dengan apa yang dikerjakan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Berguna bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kalau ada uang cukup untuk membeli seekor kambing, belilah. Dan uang kita akan ditambah lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Marilah kita bersyukur pada Allah. Uang yang ada pada kita sisihkan untuk membeli seekor kambing atau patungan dengan orang lain membeli seekor lembu. Mudah-mudahan uang kita itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menggantikan lehernya Nabi Ismail dengan seekor kambing yang besar. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf, sambil kita duduk menunggu tibanya waktu Isya, mari kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 16 dari surat Ibrahim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Shadaqallahul azim. Ayat 16 masih terkait dengan ayat sebelumnya yang menceritakan bagaimana para rasul atau penantangnya sama-sama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menang. Nabi ingin menang, musuhnya juga ingin menang. Wastaftahu, mereka minta pertolongan. Ada yang mengatakan yang minta ini para nabi. Ada pula yang mengatakan yang minta ini adalah musuh-musuh nabi. Wa khaba kullu jabbarin anid. Dan binasalah setiap orang yang bertindak sewenang-wenang dan keras kepala. Kita bisa minta kepada Allah apa yang kita inginkan, tapi doa kita akan makbul kalau kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang menentang Nabi, menentang para rasul, minta tidak dikabul permintaannya, wa khaba, dan binasalah kullu jabbarin anid. Setiap orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dan keras kepala melawan
perintah Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul. Disambung ayat 15, ayat 16, min waraihi jahannam. Ada yang mengartikan di belakangnya itu ada neraka jahanam. Ada juga orang yang mengartikannya di depan dia sesudah dia meninggal, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Orang yang menentang para rasul, orang yang menentang para nabi, orang yang menentang para pendakwah, mereka akan memasuki neraka jahanam. Wa yusqa min ma'in sadid, dan dia akan diberi minum dengan air berasal dari nanah. Airnya itu air yang keluar dari luka dia sendiri, itu yang diminum. Demikian siksaan orang yang ada dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ini jelas mengatakan orang yang sedang dibakar dalam neraka, dia haus dan dia tidak mati. Kalau mati selesai persoalannya. Tapi dia tidak mati, maka dia minta minuman. Minuman yang diberikan adalah nanah dari dia sendiri. Air yang mengalir dari luka kita itulah yang diberi minum kepada orang yang sedang diazab dalam neraka jahanam. Yatajarra'uhu, dia meneguk sedikit demi sedikit kerana dia tidak mau minum nanah dia sendiri. Tapi kerana dia sangat haus, dia minum sedikit demi sedikit. Wala yakadu yusighuhu, hampir-hampir dia tidak sanggup menelannya. Berat azab orang dalam neraka jahanam. Haus, diberi minum dari nanah, dan dia minum sedikit demi sedikit, hampir saja dia tidak dapat menelannya. Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Dia didatangi dari kematian dari berbagai pihak. Artinya, dia sebenarnya sudah mati sekali lagi. Karena demikian haus, demikian susah hidupnya, sebenarnya dia harus mati lagi. Tapi orang dalam jahanam tidak akan mati. Wa ma huwa bimayyit, dia tidak akan mati lagi. Berapa banyak orang sakit kita lihat, susah. Dan akhirnya Allah mencabut nyawanya, selesai sudah, sakit itu hilang. Berbeda dengan penghuni neraka jahanam. Dia sebenarnya harus sudah mati beberapa kali, tapi dia tidak dimatikan. Wa ma huwa bimayyit, dia tidak dimatikan. Azabnya demikian pedih, dan ditambah lagi wa min waraihi azabun ghalidh. Ada tambahan lagi, di depannya itu azab yang lebih berat lagi. Sudah digambarkan bagaimana berat azab, dan ditambah lagi dengan statement bahwa ada azab yang lebih berat lagi daripada itu. Minumannya sudah tahu, kehidupannya hampir setengah mati, tapi tidak mati, dan azab-azab yang lebih pedih lagi. Demikian pernyataan Al-Quran terhadap orang yang tidak mau menuruti ajaran para rasul. Dalam ayat yang lain, surat Muhammad misalnya, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Mereka disuguhkan air yang panas, ma'an hamiman, air yang panas. Faqatta'a am'a'ahum. Bagaimana panasnya? Sudah jadi kita suka minum air panas, tapi air panas ini berbeda dengan air panas yang lain.
faqatta'a am'a'ahum, air itu dapat memutuskan usus-usus mereka. Demikian panasnya. Air panas dalam neraka beda dengan air panas yang ada di bumi ini. Di surah Al-Kahfi ayat 29 digambarkan lagi bagaimana keadaan orang dalam neraka Jahannam. Wa in yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab. Bila mereka ingin minta bantu, mereka dibantu dengan air panas yang menghanguskan muka mereka. Bukan mulut saja hangus, muka mereka juga hangus. Panasnya lebih dari panasnya air yang ada di bumi ini. Sudah tadi dinyatakan airnya itu dari nanah. Sekarang dinyatakan bagaimana panasnya yang dapat memotong usus mereka dan menghanguskan muka mereka. Semuanya itu adalah gambaran azab Allah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menentang agama Allah. Marilah kita yang telah beragama, agama Islam ini, untuk terus-menerus mempertahankan keimanan kita dan menambah amal saleh kita dari hari demi hari. Seorang penafsir menulis, wa yatajarra'uhu ay ya'khudhu jur'atan jar'atan. Dia minum, dia meneguknya itu seteguk demi seteguk. Wa min farati mararatihi la takunu lahu suyulatan tustaghathu, sehingga dia tidak mengalir demikian enak untuk masuk ke dalam kerongkongan mereka. Fayakadu yaqifu fil halaq. Boleh jadi air itu berhenti di kerongkongan. Kerongkongannya hangus kerana airnya sangat panas. Wal insanu la ya'khudhu syai'a jar'atan illa idza kana la yaqdiru 'ala istimrar al-jur'ah. Manusia itu kalau minum tidak seteguk-seteguk. Tapi kenapa ini seteguk-seteguk? Karena dia tidak suka minuman yang disuguhkan kepadanya. Demikian gambaran bagaimana azab orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sebuah hadis. Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Kalau masuk neraka, dia dapat azab yang paling ringan. Kalau tadi azabun ghalidh, azab yang berat. Ini tidak. Rasulullah ingin menggambarkan bagaimana azab yang dirasakan oleh penghuni neraka, azab yang paling ringan. Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Azab yang paling ringan yang dirasakan oleh penghuni neraka Jahannam di hari kiamat adalah la rajulun yudau fi akhmasi qadamaihi jumratani yaghli minhuma dimaghah. Seseorang yang diletakkan bara api di kedua kakinya, akibatnya otak kepalanya dia itu mendidih. Demikian panas api neraka yang ada di hari kiamat nanti. Padahal diletakkan hanya di ujung kaki, tapi yang mendidih adalah otak. Demikian panasnya. Itu paling ringan. Apalagi azabun ghalidh, azab yang sangat berat.
Kemudian ada orang yang bertanya, dulu kalau orang jahiliyah suka menolong orang lain, di antara sifat-sifat orang Arab adalah memuliakan tamu. Persis seperti orang Aceh kita, memuliakan tamu. Ada ayam jantan ada di rumahnya, tidak disembelih untuk anaknya, tapi kalau datang tamu, disembelih. Orang Arab demikian juga, sangat-sangat memuliakan tamunya. Kalau orang itu begitu, bagaimana? Apakah dia akan mendapat azab yang paling ringan sampai otaknya mendidih, atau bagaimana? Ayat ke-18 dari surat Ibrahim menjawab, Mathalul ladzina kafaru birabbihim, sebuah perumpamaan orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka. Orang-orang Arab yang tidak mau percaya kepada Allah. Mereka lebih percaya kepada Lata dan Uzza. Atau ada orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah pepohonan atau menyembah matahari, sama saja. Orang itu apakah amal baiknya itu bermanfaat dalam kehidupannya di akhirat kelak? Kalau di dunia bermanfaat, kita menolong orang, orang akan menolong kita. Tapi apakah hal yang baik itu akan berguna di akhirat kelak tanpa iman? Perumpamaan amalan orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka adalah karamadin, seperti abu. Ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Abu yang diletakkan di sebuah tempat, kemudian ada angin kencang, tentu abu itu hilang, tidak ada bekasnya. Demikianlah perbuatan orang-orang yang baik, tapi imannya tidak ada, bermanfaat di dunia, tidak ada manfaatnya di akhirat kelak. Karamadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin asif, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Dia tidak sanggup mengambil manfaat dari apa yang dia kerjakan sedikit pun. Nanti dia bilang, ya Allah, Engkau tahu, sayalah penemu sepeda motor. Dulu ada sepeda. Saya penemu sepeda motor. Sepeda motor itu digunakan oleh orang-orang Islam untuk pergi ke masjid. Tentu saya dapat pahala. Tidak. Karena imannya itu tidak ada. Perbuatan dia itu karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Seperti abu yang ada di sebuah tempat, lantas ditiup oleh angin pada hari ada angin yang sangat kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun untuk membuat kehidupannya di akhirat lebih bagus. Zalika huwa dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang sangat jauh. Hal ini diulangi lagi, diberitahu lagi kepada orang Islam yang punya keimanan. Lantas dia bersedekah. Kemudian sedekah itu dibatalkan dengan bil manni wal adha. Bil manni wal adha itu dengan menyebut-nyebut kembali apa yang telah disampaikan. Banyak orang nyan dodo nyampeng dari lonya. Itu enggak ada faedah lagi. Sedekah itu pernah dia berikan tulus, tapi karena diulang-ulang sehingga orang itu merasa tersinggung.
amalnya itu hilang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang telah beriman, jangankanlah kamu batalkan sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut dan mengganggu perasaan orang yang menerima itu. Jadi kita beramal saleh mudah, tapi menjaga amal saleh itu payah. Kita bersedekah mudah di saat kita banyak uang. Tapi di suatu saat ketika kita ada perselisihan dengan orang tersebut, kita menyebutkan nyanji nanti kula taman utalun analun hangma. Itu tidak ada lagi pahala dari apa yang dikerjakan itu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang memberi nafkah pada orang lain, ria'an nas, untuk memperlihatkan kepada orang lain. Ada maksud-maksud lain. Saya bersedekah ini, saya menyumbang ini, ada maksud lain saya. Bukan karena Allah. Ada maksud, ada maksud, ada maksud. Kita tahu apa maksudnya. Semua kita dalam kehidupan ini kita tahu. Banyak orang membantu kita tapi bantuannya itu tidak ikhlas. Ada batu di balik udang atau ada udang di balik batu. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah. Jadi dia tidak mengharap pahalanya nanti ada di hari akhirat. Tidak. Dia ingin pahalanya sekarang. Saya menyumbang ini, dia akan membantu saya akan dapat uang 3 kali lipat dari sumbangan saya itu. Itu tidak ada hatinya. Seolah-olah sedekah itu sudah batal sendiri. Wa mathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Contoh pekerjaan orang itu seperti abu yang ada di atas batu licin. Ada sebuah batu yang licin, di atasnya diletak abu. Fa asabahu wabil, datanglah hujan lebat. Abu yang ada di atas batu, dan datang hujan lebat, bagaimana? Dia akan hilang, mengalir bersama air, tidak ada tinggalnya. Tarakahu salda, batu itu menjadi licin kembali. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dia tidak sanggup mengambil manfaat dari apa yang dia kerjakan itu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir. Demikian. Jadi sedekah kita dianjurkan lebih banyak, tapi menjaga sedekah itu juga harus hati-hati. Karena pahala sedekah itu akan hilang seketika ketika kita mengganggu perasaan orang yang menerimanya. Jadi pekerjaan orang-orang yang telah kita kerjakan tadi sama dengan man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Sama dengan orang berhijrah kena mengharap pahala di dunia, ya dapat dia di dunia ini. Aw imra'atin yankihuha, atau ingin kawin dengan seorang perempuan, ya dapat kawin dia. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu sesuai dengan niatnya, itulah yang dia peroleh. Apakah pahala hijrahnya akan dapat di akhirat? Tidak ada sama sekali. Persis seperti orang yang bersedekah tadi. Pahalanya dapat di dunia. Karena dia ingin mengharap sesuatu, ria'an nas, memperlihatkan kepada manusia. Dia dipuji, dia begini, dia begitu. Tapi di akhirat tidak ada lagi. Ayat 20, Allah memberitahukan, apakah perbuatan itu sanggup dikerjakan oleh Allah? Apakah balasan yang berat itu sanggup dibalas? Orang yang sudah berbuat baik, lantas kebaikannya itu tidak ada harganya di akhirat kelak. Allah sanggup.
Apa buktinya? Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidaklah engkau lihat bagaimana Allah telah sanggup menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya, maka menghilangkan sebuah generasi menggantikan dengan generasi yang lain itu jauh lebih mudah. In yasha' yudhibkum, kalau dia ingin akan menghilangkan kalian semuanya. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dia akan datang makhluk yang baru menggantikan kamu. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, itu tidak susah kepada Allah yang maha perkasa, sanggup menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dalam surat Ghafir ayat 57 Allah menyatakan lagi, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi jauh lebih berat, jauh lebih besar ketimbang penciptaan manusia itu. Manusia kecil-kecil ya. Langit bumi itu besar. Isi bumi itu gunung besar. Itu sudah sanggup diciptakan, apalagi manusia-manusia yang kecil ini. Kalau dihilangkan, diganti dengan yang makhluk yang lain, sanggup. Oleh sebab itu, kita diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi di permulaan, marilah kita sisihkan sedikit uang kita sebanyak 2.500.000, 2.800.000 atau 3 juta untuk kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kemampuan kita, punya deposito yang banyak, kita sisihkan untuk berkurban di hari raya Idul Adha ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita akan sambung dengan ayat selanjutnya. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Mereka itu yang dipanggil untuk bernafkah kepada jalan Allah. Faminkum man yabkhal. Ada orang yang banyak depositonya banyak tapi tidak mau berkorban dia. Faminkum man yabkhal. Di antara mereka ada yang bakhil. Takut uangnya hilang. Padahal di permulaan saya sudah ceritakan tadi, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, kegunaannya kepada hambanya. Nabi Ibrahim patuh kepada perintah Allah. Dia ingin Nabi Ismail menyambung tugasnya, dapat dikerjakan. Ibu Nabi Musa ingin anaknya itu hidup. Disuruh lempar ke dalam sungai, dilempar. Akhirnya anak itu dididik oleh orang yang lebih kaya dari dia, itu Firaun. Kalau di rumahnya mungkin makanannya itu sederhana, tapi di istana makanannya itu mewah sekali. Dan dialah yang akan membuat Firaun tenggelam di Laut Merah. Hadirin hadirat berbahagia. Sekarang kalau orang tidak beriman, mengganggu orang beriman, dan memang demikian, kita beriman selalu mendapat rong-rongan daripada orang lain, tidak suka kepada kita. Mereka mengatur pekerjaannya itu secara tertib, tidak kelihatan. Seolah-olah yang dikerjakan itu baik, padahal maksudnya itu tidak baik. Pekerjaan itu akan nampak nanti di akhirat. Yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi kepada manusia. Diatur supaya ekonomi orang Islam tidak maju. Diatur bagaimana orang Islam itu tidak maju. Diatur berbagai cara. Yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi
agar orang lain tidak tahu apa yang dia kerjakan. Wala yastakhfuna minan nas, wala yastakhfuna minallah. Tapi dia tidak dapat menyembunyikan pekerjaan itu daripada Allah. Allah tahu apa yang dia kerjakan itu. Kenapa? Wa huwa ma'hum. Allah itu bersama mereka, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek ya dibalas jelek. Iz yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika mereka mengatur pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghancurkan orang Islam. Kita harus. Itu yubayyituna diatur dengan cara yang sangat sempurna sehingga tidak tahu apa maksudnya itu. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Bukan sekedar mengetahui, muhit, mengetahui keseluruhan. Kita mungkin seperti kita melihat seekor lembu, kita lihat ekornya. Tapi kita tidak muhit, tidak mencakupi melihat lembu itu atau gunung dan sebagainya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu betul apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang anti agama dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nanti amal mereka akan diceritakan oleh ayat 21 dalam surat Ibrahim yang insya Allah akan kita kaji dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.